Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Ini adalah video terakhir dari audiobook Filosofi Teras, yaitu catatan pandemi. Oke, langsung saja saya bacakan. Buku Filosofi Teras pertama kali terbit di bulan Desember tahun 2018. Dan kemudian baru mulai menyebar di Indonesia di awal tahun 2019. Tidak ada yang menyangka bahwa setahun kemudian, dunia menjadi begitu berubah dengan adanya pandemi COVID-19. Jika melihat ke belakang, saya pribadi merasa bersyukur mengenal filosofi Stoa sebelum pandemi terjadi. Stoicisme sangat membantu saya untuk bisa bertahan, lebih tenang, dan lebih produktif di tengah ketidakpastian ini. Saat catatan ini ditulis di bulan Juni 2021, belum ada kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir. Saat sedang menyusun revisi cetakan ke-25, saya berpikir, ini adalah kesempatan yang tepat untuk memasukkan sedikit catatan terkait dengan pandemi, yang saat ini sedang berlangsung. Bagaimana kira-kira pandemi ini bisa dihubungkan dengan filosofi Stoa? Kira-kira bagaimana para filosof Stoa menyikapi COVID-19 ini jika mereka masih hidup sekarang? Berikut adalah upaya saya menggunakan kacamata stoicisme untuk merefleksikan dan menyikapi situasi pandemi saat ini. Mengapa pandemi ini bisa terjadi? Ya, kenapa enggak? Marcus Aurelius menuliskan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi berulang jika kita menatap kehidupan manusia lebih jauh ke belakang. Bahkan sampai ribuan tahun sebelum kita lahir, pandemi adalah bagian normal dari kehidupan manusia. Kita yang sedang menjalaninya sekarang merasakan sulit menerima hal ini karena mungkin inilah pandemi pertama yang kita alami. Akan tetapi, kalau kita mau sedikit saja berusaha membaca sejarah, kita akan menemui banyak sekali wabah penyakit yang menimpa umat manusia, baik dalam skala lokal maupun global. Jadi, dari perspektif filsafat Stoa, pandemi bukanlah hal yang luar biasa. Justru, yang aneh adalah kondisi ketika kita masih terheran-heran. Masih ingat dengan keterkaitan segala hal di dalam alam? Ini juga membantu kita mengerti dan lebih menerima mengapa pandemi ini bisa terjadi. Pandemi ini tidak terjadi ujuk-ujuk, seperti sebuah peristiwa ajaib yang melanggar hukum alam. Para filosof Stoa akan mengajak kita untuk mau melihat rantai peristiwa yang bisa menciptakan dan kemudian memperpanjang pandemi ini. Untuk ini, kita harus mendengarkan apa kata dunia sains dan para ahli di bidang yang relevan. Filsafat Stoa sejatinya adalah filsafat komplit, terdiri dari logik, etik, dan juga psikis, segala ilmu yang berkaitan dengan alam. Dan artinya pendekatan sains adalah hal alami dalam filsafat ini. Para ilmuwan belum tuntas menentukan penyebab timbulnya pandemi COVID-19. Tetapi, beberapa hal sudah bisa kita mengerti. Misalnya, bahwa virus akan selalu bermutasi, dan suatu saat, mutasi tersebut bisa jadi menyerang manusia, atau bahwa virus bisa melompat dari satu spesies ke spesies lain karena ada mekanismenya. Pandemi ini menyebar ke seluruh dunia juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana manusia yang susah sekali untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan atau prokes mempermudah penyebaran virus COVID-19. Intinya, munculnya COVID-19 dan penyebarannya menjadi pandemi yang begitu lama bukan sesuatu yang mengherankan atau ajaib. Tidak perlu menganggapnya sebagai hukuman para dewa. Ini adalah fenomena alam, gabungan sifat dari virus dan perilaku manusia. Ingat konsep indifferent dari bab-bab sebelumnya, karena pandemi adalah hal yang terjadi di luar manusia atau eksternal. Stoicisme akan menganggapnya netral saja, bukan hal yang baik atau buruk. Dikotomi kendali pada pandemi. Pandemi ini bagaikan pengukuhan dikotomi kendali dalam hidup kita. Di dalam dikotomi kendali, hal-hal yang ada di bawah kendali kita hanyalah opini, pertimbangan, dan tindakan kita sendiri. Epictetus bahkan memasukkan tubuh
dan kesehatan kita sebagai hal yang tidak di bawah kendali kita. Sebelum pandemi, mungkin banyak orang sulit menerima bahwa kesehatan dimasukkan ke dalam hal-hal di luar kendali kita. Kan saya olahraga rutin, kan saya menjaga makanan. Akhirnya, COVID-19 menunjukkan bahwa kita benar-benar tidak berdaya menanggapi amukan virus baru ini. Tua, muda, sehat atau sudah sakit-sakitan, laki-laki dan perempuan, apapun agama dan kepercayaan, suku dan ras, semua akhirnya takluk pada COVID-19. Benar-benar semesta menunjukkan keterbatasan umat manusia dalam mengendalikan hal-hal di luar dirinya. Akan tetapi, apakah dengan dikotomi kendali artinya kita hanya bisa pasrah menanti sang virus berhenti mengamuk dengan sendirinya? Tentu tidak. Ada banyak hal yang ada di bawah kendali kita, dari yang sifatnya mental sampai ke tindakan nyata. Secara mental, kita bisa belajar ikhlas menerima situasi ini, terus-menerus meratapi, menggusari, mengutuki, dan mengomeli situasi, tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Hidup selaras dengan alam artinya menerima apa yang sedang terjadi, dan belajar menyesuaikan diri kita dengan kenyataan yang ada. Dalam tindakan, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Para pakar, dokter, dan ilmuwan sudah berkali-kali menyuruh bahwa disiplin memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang tidak perlu, mampu membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kenapa tidak kita lakukan? Sungguh ironis jika selalu berkeluh kesah tentang pandemi yang tak kunjung berakhir, sesuatu yang di luar kendali kita, tetapi kita tidak taat protokol kesehatan, sesuatu yang di bawah kendali kita. Jika kita mengaku sedang mempraktekkan stoicisme, konsekuensinya adalah melakukan segala hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah terkena COVID-19 dan juga mengurangi kemungkinan penyebarannya. Apakah pandemi ini akan selesai cepat atau tidak? Apakah kita sendiri akan terkena COVID-19 atau tidak? Semua itu adalah hal yang berada di luar kendali kita. Akan tetapi, menaati protokol kesehatan, mengingatkan orang lain agar taat, menjaga imunitas dengan makan makanan bergizi dan berolahraga, tidak ikut menyebarkan berita bohong yang menghambat penanganan pandemi, ini semua masih ada di bawah kendali kita. Menikmati pandemi. Masih ingat Amor Fati? Bagaimana stoicisme mengajarkan bahwa kita bisa belajar mencintai setiap momen hidup yang sedang terjadi. Pandemi ini bagaikan kesempatan ujian. Mampukah kita melakukan hal tersebut? Rasanya sulit membayangkan untuk mencintai saat-saat harus mengalami di rumah saja. Tidak bisa traveling ke tempat wisata, harus bekerja atau sekolah dari rumah. Tidak bisa ketemu dengan teman-teman, selalu harus memakai masker, dan lain-lain. Bagaimana jika kita memandang ini dari perspektif Stoa? Ingat bahwa segala sesuatu yang berada di luar pilihan dan kendali kita pada dasarnya adalah netral atau indifferent, tidak baik atau buruk. Walau ada yang lebih diingatkan atau preferred, ada yang lebih tidak diingatkan. Walau ada yang lebih diinginkan atau preferred, ada yang lebih tidak diinginkan atau unpreferred. Oleh karena itu, segala kejadian eksternal yang timbul akibat pandemi pun dalam perspektif Stoa adalah netral. Biasa saja, ini menjadi bagian dari kehidupan dan sejarah manusia. Karena sifatnya yang netral, pemaknaan terhadap pandemi ini justru dikembalikan pada kita. Sebagian orang ingin menganggap masa pandemi ini sebagai penjara, keterbatasan, siksaan, dan lain-lain. Ini adalah hak mereka. Akan tetapi, kita tidak harus menilai pandemi hanya seperti itu. Ada alternatif penilaian lain, bukan? Epictetus pernah berkata, "Saat kamu sendirian, sebutlah itu sebagai ketenangan, kemerdekaan. Saat kamu di tengah banyak orang, janganlah katakan ini sebagai kerumunan berisik, atau masalah, atau ketidaknyamanan. Namun, anggaplah kamu sedang berada di pesta yang meriah, ditemani banyak orang, dan terimalah dengan puas." Sendiri atau di tengah keramaian, bagi Epictetus, keduanya adalah hal yang netral.
Ada orang yang memaknai sendirian sebagai kesepian. Akan tetapi, Epictetus menawarkan penilaian yang berbeda, yaitu sendirian bisa dilihat sebagai masa tenang, bahkan kemerdekaan. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak menyukai berada di tengah keramaian. Jujur, ini saya. Keramaian orang dianggap sebagai tidak nyaman, bising, dan lain-lain. Namun, Epictetus mengajak untuk melihatnya sebagai kemeriahan, bukan pesta dengan ditemani banyak orang. Kenapa tidak di-enjoy aja? Mungkinkah melihat pandemi sebagai sesuatu yang positif? Dari pengamatan saya, banyak orang yang mampu mendapatkan sesuatu yang positif dari pandemi ini. Ada yang jadi punya banyak waktu bersama anak-anaknya, ketika biasanya harus berangkat kerja pagi dan pulang malam, sehingga tidak sempat berinteraksi dengan anak. Ada yang menemukan hobi baru seperti berkebun. Ada yang justru merasa lebih sehat karena jadi punya waktu untuk berolahraga. Ada yang menemukan peluang bisnis baru, dan masih banyak lagi. Mungkin kamu termasuk orang-orang yang merasa bahwa pandemi ini tidak sepenuhnya buruk. Akan tetapi, jika kamu merasa belum mampu menemukan sedikit pun hal positif dari pandemi ini, kamu bisa mencoba meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir. Siapa tahu, tidak hanya kamu yang mengalami perbaikan pola pikir, tetapi juga menemukan ide-ide praktis untuk dilaksanakan. Saya tidak mengabaikan bahwa pandemi ini membawa masalah yang serius bagi banyak orang. Terkena COVID-19, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau penurunan pendapatan. Akan tetapi, tantangan hidup yang nyata bisa terasa bertambah berat dengan pemikiran dan opini yang tidak membantu. Stoicisme ingin kita menghadapi masalah hidup dengan lebih objektif dan tenang, karena ini dapat membantu kita dalam mencari solusinya. Memikirkan orang lain. Pernahkah membaca mengenai kegusaran orang-orang melihat perilaku yang melanggar protokol kesehatan? Misalnya malas menggunakan masker, atau membentuk kerumunan yang tidak perlu dan beresiko, dan lain-lain. Atau saat awal pandemi adanya oknum yang menimbun masker dan hand sanitizer untuk meraih keuntungan cepat sesaat. Kira-kira bagaimana perspektif stoicisme mengenai perilaku mencari keuntungan secara tidak etis saat pandemi, atau ketaatan pada imbauan pemerintah dan protokol kesehatan? Marcus Aurelius menuliskan, apa yang buruk bagi sarang lebah, buruk juga bagi si lebah. Stoicisme adalah filsafat kolektif, bukan individualis. Sikap mementingkan orang banyak dianggap sebagai bentuk praktik menyelaraskan diri dengan alam. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia sudah selaras dengan alam jika dalam berperilaku, manusia itu tidak egois dan memikirkan juga kebaikan bersama. Apa yang buruk bagi sarang lebah, akhirnya akan berdampak buruk bagi si lebah juga. Jika kita tidak berupaya menjaga kesehatan bersama, pada akhirnya hal ini akan merugikan kesehatan kita sendiri. Mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Semua ini terus-menerus dianjurkan untuk dilakukan agar mengurangi penularan virus ke banyak orang. Kalau kita egois, tidak taat, dan mau enaknya sendiri, kita hanya akan menambah resiko COVID-19 menulari orang lain juga. Dan jika banyak orang lain yang sakit, pada akhirnya penyakit itu juga akan mengancam kita sendiri atau orang-orang terdekat yang kita kasihi. Atau kita menimbun masker, hand sanitizer, atau benda-benda lain yang sangat dibutuhkan oleh orang lain untuk menangani pandemi ini. Kita memang memperbolehkan fulus banyak dan cepat. Tetapi apa akibatnya? Pandemi semakin memburuk atau semakin lambat selesai. Dan akhirnya yang rugi kita juga. Sebaliknya, semakin cepat masyarakat sekitar kita dan bangsa ini pulih dari krisis COVID-19, akhirnya kita juga yang diuntungkan. Ekonomi dan dunia usaha akan berputar lebih cepat. Uang kembali berputar di masyarakat. Sekolah bisa kembali normal. Dan dunia pariwisata pun akan bergeliat normal kembali. Yang menikmatinya kita juga. Karenanya,
Langkah yang paling logis dan etis dalam stoicisme adalah untuk memikirkan kesejahteraan bersama. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Menaati protokol kesehatan, membantu kesuksesan program vaksinasi, semua ini adalah demi kebaikan kita semua. Dan apa yang baik bagi sarang lebah, baik juga bagi si lebah. Suburkan rasa syukur. Adakah hal yang bisa membuatmu bersyukur saat ini, bahkan walaupun di tengah pandemi? Saya sangat percaya setiap orang bisa menemukan satu alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah masa sulit seperti sekarang. Kamu sedang membaca buku ini dalam keadaan sehat. Tidakkah ini adalah sesuatu yang layak dirayakan dan disyukuri? Kamu sedang membaca buku ini dalam keadaan sakit. Tidakkah ini juga sesuatu yang bisa disyukuri? Dan kamu masih memiliki kekuatan dan kesadaran untuk bisa membaca buku ini, walaupun dalam keadaan sakit. Mungkin selama pandemi COVID ini, kamu belum pernah terkena COVID-19 atau pernah terkena dan sembuh. Ini semua alasan yang cukup untuk bersyukur. Atau hal-hal biasa dalam keseharian, seperti sekedar kamu masih memiliki atap di atas kepalamu, atau makanan untuk mengisi perutmu, atau air mengalir lancar untuk mandi dan sikat gigi. Terkadang ada banyak kenikmatan sederhana di sekitar kita yang tertutupi karena kita selalu sibuk meratapi dan mengutuki pandemi. Cara kita melihat dan mengukur segala sesuatu termasuk di bawah kendali kita, dan di situ tersimpan banyak alasan untuk tetap bersyukur. Semoga kamu menemukan banyak alasan untuk bersyukur. Penutup. Catatan pandemi ini saya tulis saat kita belum keluar dari krisis, di bulan Juni 2021. Vaksinasi baru saja mulai memasuki fase non-lansia. Entah kapan selesainya. Jika kamu membaca catatan ini saat pandemi masih berlangsung, harapan saya adalah catatan kecil ini membantu menghubungkan ajaran stoicisme dengan kondisi yang ada. Dan semoga kamu menjadi lebih tenang, lebih tabah, dan lebih bersyukur menjalani hari-hari yang ada. Jika kamu membaca buku ini saat pandemi telah berakhir, selalu ingatlah masa sulit yang tidak hanya pernah kamu hadapi sendiri, tetapi seluruh bangsa, bahkan seluruh dunia. Ingatlah untuk bersyukur, karena kamu bisa melaluinya. Di saat yang sama, Premeditation Malorum senantiasa mengingatkan bahwa masa depan tidak pasti, entah musibah apalagi yang berskala nasional atau global yang akan menimpa kita. Apapun itu, cobalah mengingat-ingat dan mempraktekkan terus ajaran stoicisme. Apapun yang terjadi di luar diri kita tidak bisa merenggut apa yang ada di dalam kita. Nalar anugerah yang kuasa. Selamat menjalani hidup. Oke, demikian pembacaan catatan pandemi sekaligus penutup dari buku Filosofi Teras. Oke teman-teman, kita sudah selesai membacakan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dan untuk buku selanjutnya, saya akan membacakan buku-buku yang telah direkomendasikan oleh teman-teman semuanya. Saya akan coba melihat dan memilih buku-buku yang telah direkomendasikan. Nanti akan saya buatkan polling untuk buku yang akan saya bacakan di video berikutnya atau di audiobook berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendukung dan juga telah menyarankan sebuah buku. Jangan lupa, jika channel ini dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain atau di sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan di buku yang lain. Semoga bermanfaat.